Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Sehat sehat. ya. Alhamdulillah. Istri masih satu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi kembali Alhamdulillah. dalam keadaan sehat ya Ustaz ya. Amin amin. Ini kalau kemarin kita ngebahas yang berat-berat nih Ustaz. Lumayan Ya. menyita pikiran. Ya, ternyata masih ada masalah yang berat lagi Ustaz. Waduh, iya. Yang mungkin perlu kita diskusikan sebagai tambahan ilmu buat Betul, saya, betul. buat teman-teman juga nih, Ustaz. Yang notabene saya juga orang awam nih Ustaz. Iya. Gini Ustaz, lagi viral nih di TikTok, di YouTube, juga di Facebook Ustaz. Ada salah satu Ustaz nih Ustaz. Salah satu tokoh lah, Tokoh. tokoh di salah satu di Jawa Timur. Mm-mm. Di Jawa. Dia ngeklaim bahwa dirinya itu bermimpi Rasulullah hingga 20 kali Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Hingga 20 kali nih Ustaz. 20 kali. Saya aja satu kali ini ya belum hingga belum, bukan masalah belum atau kayaknya nggak mungkin ya Ustaz. Kayaknya nggak mungkin. Iya, bukan masalah belum atau pernah, kayaknya nggak mungkin satu kali aja Ustaz. Karena ya saya mengetahui lah kapasitas diri saya. Iya. Nah, ini berarti sampai 20 kali di dalam surga, bahkan 70 saf dengan nabi dan wali Ustaz. Iya. Dan bahkan dia mengklaim bahwa hingga nasab Ba'alawi ini terputus. Sampai seperti itu. Iya. Nah, itu Iya. gimana nih Ustaz? Apakah emang kalau misalnya, apakah mungkin mimpi Rasulullah hingga 20 kali Ustaz? Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa bermimpi beliau itu merupakan suatu yang mungkin. Mungkin ya. Suatu yang mungkin. Entah hitungannya 1, 2, atau 20 kali, bahkan 200 kali, itu adalah hal yang mungkin. Wajar. Hal yang mungkin. Bukan masalah wajar atau tidak wajar, itu hal yang mungkin terjadi. Berarti 20 kali ini mungkin saja. Sangat mungkin terjadi. Oh gitu ya. Kemudian bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu anugerah luar biasa, karena sangat sulit mungkinnya untuk di masa sekarang, di masa yang memang sudah jauh berjarak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa langsung didatangi Rasulullah lewat mimpi. Jadi orang-orang istimewa, orang-orang tertentu, orang-orang yang terpilih yang bisa bertatap muka dengan Rasul walaupun hanya dalam mimpi. Betul. Mengapa? Karena memang Rasulullah menyampaikan, siapa orang yang bermimpi melihat aku, maka itu artinya aku betul-betul datang. Dia betul-betul melihat aku. Karena setan itu tidak mungkin bisa menyerupai aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu ya, semua barang di dunia ini ada KW-nya, apalagi di dunia ini terkenal Cina itu paling ahli. Iya, justru kalau KW-nya Cina justru lebih bagus daripada aslinya katanya. Terkadang seperti itu. Nah, setan itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tamatsul, menyerupai sesuatu apapun itu. Bisa menyerupai ini, bisa menyerupai itu dan lain sebagainya. Meskipun paling banyak kata ulama kalau setan itu berubah bentuk, itu biasanya berubah menjadi ular dan lain sebagainya. Nah, namun memang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa ditiru dari segi apapun, tangannya ditiru, wajahnya ditiru, tidak bisa. Setan tidak diberi kemampuan oleh Allah. Nggak mampu ya, setan yang tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menyerupai apapun itu bentuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk raja setan nggak mampu. Tidak bisa. Memang sudah keistimewaan Rasulullah. Makanya seandainya ada orang yang didatangi baik dalam mimpi, terkadang ada yang didatangi dalam yaqodoh, mengakunya dalam yaqodoh. Yaqodoh ini apa? Dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Maka itu merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya ada yang mengaku semacam itu, ya kita anggap saja pengakuan itu bisa jadi betul, bisa jadi tidak, kan seperti bahkan itu. Dia sampai bersumpah di atas Al-Qur'an Ustaz. Apalagi sampai bersumpah, kan bisa bukan jadi memang betul bermimpi, ya kita tidak terlalu tidak terlalu perlu banyak mengomentari lah. Jadi seperti itu. Mungkin yang jadi catatan itu yang di akhir, bahwa seandainya sampai dia mentokkan atau menyatakan nasab dari satu pihak putus. Nah, ini mungkin yang menjadi pembahasan. Dia bahkan mengaku, Ustadz ini, tokoh ini mengaku bahwa dia adalah utusan Rasulullah. Iya, apalagi sampai seperti itu, karena tidak semua
mimpi itu diceritakan. Tidak semua yang kita ketahui itu perlu diceritakan. Tidak semua yang masuk informasi kepada kita itu perlu diceritakan. Pertama seperti ini. Mentoan atau mencacat atau menganggap putus nasab seseorang lewat mimpi itu perlu dipertanyakan. Oh, Jadi berarti artinya kita tidak bisa mengatakan, kamu itu bukan anaknya si A, aku mimpi tadi malam ibu kamu yang asli datang padaku misalnya. jadi Kan kita tidak tidak sah bisa. seperti itu ya. Secara hukum dohir itu tidak bisa diterima, baik ketika kita menyampaikan kepada hakim, kita menyampaikan kepada orang bahwa ini bukan anaknya si A, yang ini bukan anaknya si B, saya bermimpi tadi malam, itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Oh, Jadi seperti itu, seperti Ustaz. itu. Kalau dia kan mengklaim mengaku bermimpi Rasulullah nih, Ustaz. Saya penasaran nih, Ustaz. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah itu umur berapa? Apakah entah dia masih bayi atau sudah dewasa, Nah, iya, remaja iya, atau iya. seperti Betul, apa? betul. Itu bagaimana, Ustaz? Menarik memang ada apa namanya sebuah kitab judulnya Ra'aitun Nabi. Di sana dijelaskan perbedaan ulama ketika bermimpi Rasulullah itu, di dalam mimpinya itu Rasulullah usia berapa? Nah, Apakah iya, masih baru lahir, masih bayi. anak-anak, remaja, atau sudah dewasa, atau bahkan sudah tua? Ini ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mimpi Rasulullah itu ketika Rasulullah di apa namanya posisi Rasulullah ketika beliau wafat usia 63 tahun. Ada yang mengatakan bermimpi Rasulullah ya harus seperti itu, bermimpi bertemu dengan orang yang ciri-cirinya ketika Rasulullah itu berusia 63 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang berpendapat, terserah mimpi itu di usia berapa saja. Yang penting ciri-cirinya sesuai ketika Rasulullah masih hidup di dunia. Terserah apakah itu bertemu ketika masih anak-anak, ada yang bertemu ketika masih apa namanya sudah dewasa dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu, ya yang penting di dalam mimpi itu betul-betul itu Rasulullah. Maka apakah itu sesuai dengan kondisi Rasulullah di dunia ataupun sudah tidak sama, maka itu diperbolehkan saja, sah-sah saja. Itu bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membedakan mimpi kita ini beneran Rasulullah atau bukan itu seperti apa, Ustaz? Nah, terkadang memang bingung ya. Ada yang mengaku Rasulullah kan seperti misalkan itu. saya mimpi nih, saya ketemu dengan Rasulullah semalam mimpi. Nah, itu beneran Rasul atau bukan? Iya. Ini juga dijelaskan oleh ulama, ada 3 cara kita mengidentifikasi apakah mimpi kita Rasulullah itu benar atau bukan. Yang pertama, apa namanya, orang yang ada di dalam mimpi kita sendiri itu yang mengaku. Aku Muhammad bin Abdullah misalnya, aku adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi memang orang yang kita temui di dalam mimpi, dengan beragam peristiwanya, dengan beragam ceritanya di dalam mimpi itu, intinya orang itu menyebut, aku Muhammad bin Abdullah, aku Rasulullah, aku Nabi. Itu yang pertama. Maka itu bisa dipastikan bahwa yang ada di dalam mimpi itu betul-betul Rasulullah, dan Rasulullah pasti betul-betul hadir karena tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu kalau yang mimpi, yang hadir di dalam mimpi kita itu Rasulullah, ada orang lain yang memberitahu. Contohnya gimana? Contoh, ada seorang berambut hitam panjang, kemudian berbaju putih dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya ada orang yang menemani, ada yang mengawal. Nah, kemudian pengawal itu menyampaikan kepada kita, ini adalah Rasulullah. Ada orang lain yang beritahu bahwa sosok yang kita temui adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang ketiga? Yang ketiga nih gimana? Yang ketiga, di dalam hati kita itu terbesit begitu kuat, itu Rasulullah. Berarti kita yang mengklaim bahwa dia Rasulullah. Betul. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Semacam itu tidak bisa dibuat-buat. Ketika kita terbangun, terkadang meneteskan air mata, kemudian bertemu Rasulullah. Jadi maka cara mengidentifikasinya semacam itu. Jadi yang kalau apakah ada amalan-amalan tertentu? Nah, kalau misalkan saya pengen ketemu Rasul nih di dalam mimpi, betul. Apakah ada amalan-amalan tertentu? Ini sudah sangat banyak ya, sangat banyak yang para masyaikh, para guru-guru kita, baik ulama, para habaib yang memberikan ijazah-ijazah, bisa dengan bacaan-bacaan, bisa dengan amalan-amalan, bisa dengan riyadhah. Cuma yang yang pernah saya amalkan, kemudian apakah berhasil atau tidak, sampai saat ini belum berhasil. Saya sepertinya belum siap
Oh, belum terpilih jadi. belum terpilih Jadi menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi semoga kita semua nanti diberi amin amin kesempatan, amin amin. tidak di dunia mungkin di akhirat. Amin amin amin. Semoga masih diakui oleh Amin, Rasulullah amin. sebagai umatnya. Pernah disampaikan oleh salah seorang Habib Muhammad bin Agil, beliau dari Bogor, menyampaikan kalau ingin menjadi umat yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan salah satu yang disampaikan tadi, salah satu tanda bahwa kita dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah hadir Dalam mimpi Rasulullah kita. hadir meskipun di dalam mimpi kita. Ada tiga cara yang bisa kita amalkan. Yang pertama adalah iksarus sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sangat luar biasa, apalagi di lingkungan kita, di negara kita Indonesia saat ini. Sholawatan, gemar sholawat, majelis sholawat mulai dari yang golongan kiai, habaib, bahkan yang teman-teman yang pemuda tersesat, pemuda tersesat misalnya, itu semuanya gemar untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini semoga menjadi salah satu keberkahan tersendiri untuk kita yang ada di Indonesia. Amin amin amin. Jadi seperti itu. Yang pertama, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Jumat itu Rasulullah itu dapat semacam laporan lah dari para malaikat. Siapa yang gitu ya. Ini Rasulullah kalau satu pekan terakhir raport pembacaan sholawat paling banyak misalnya dari negara ini. Kemudian sholawat yang dibaca redaksinya yang paling banyak sholawat ini. Kemudian kalau dari personal yang laki-laki yang paling banyak baca sholawat ini, yang perempuan yang paling banyak baca sholawat. Ada peringkat-peringkatannya ya? Ya mungkin seperti kita main di YouTube ada trafficnya, kemudian ada yang paling trending di atas itu apa. Dapat laporan seperti itu, dan tentu itu menjadi bacaan kebanggaan tersendiri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperbanyak membaca sholawat. Tentu faedah daripada sholawat tidak perlu saya jelaskan di sini. Yang jelas itu salah satu cara. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sunnah secara hukum fikih ya. Kalau sunnah di fikih itu kan apabila kita kerjakan maka mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan maka tidak berdosa, tidak mendapat apa-apa. Seperti itu. Sunnah di sini yang dimaksud adalah semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sudah pernah diucapkan oleh Rasulullah, atau pernah diakui oleh Rasulullah, itu semuanya sunnah. Makanya sunnah yang paling penting kita lakukan yang wajib-wajib. Sholat, yang wajib. Sunnah itu kan napak tilas Rasulullah. Sunnah itu adalah jejak langkah Rasulullah. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang wajib-wajib kita jaga, mulai dari rukun Islam yang 5 kita jaga, utamanya sholat. Kemudian sunnah-sunnah yang lain. Nah, sampai-sampai ada kisah dari Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ketika beliau akan meninggal dunia, beliau itu meminta kepada putra-putri beliau, wahai anak-anakku, tolong ini rambut tidak usah dipotong, dipanjangkan waktu itu. Kenapa, Abah? Seumur hidupku beragam macam sunnah Rasulullah sudah pernah aku kerjakan. Cuma satu ini belum, yaitu memanjangkan rambut sebahu. Memanjangkan rambut sebahu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Kalau lebih dari sebahu, misalkan sepinggang? Sampai saat ini saya belum pernah menemukan redaksi yang menyebutkan bahwa Rasulullah rambutnya sampai sepinggang. Jadi sunnahnya tuh sampai sebahu. Kalau sebahu lebih ada, kemudian habis haji tahallul dicukur, itu sunnahnya Rasulullah. Berarti teman-teman kita yang gondrong-gondrong kalau niatnya itu untuk melaksanakan sunnah Rasul, pahala dong. Semuanya pahala. Bahkan semua aktivitas kita yang kalau diniatkan pernah sama dengan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada terbesit niat ittiba, niat meniru, niat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepanjang dia melakukan itu, sepanjang dia mengucapkan itu, sepanjang dia melakukan yang pernah sama dengan Rasulullah, itu bernilai pahala. Oh, gitu-gitu. Oke. Makanya kalau saya sendiri itu sejak lama, contoh. Rasulullah itu sering ngobrol dengan para sahabat. Makanya hadis-hadis itu banyak sampai pada kita. Barokahnya Rasulullah sering ngobrol. Kalau Rasulullah kita ngobrol, kalau kita niatin kita ngobrol menurut Rasul, pahala, nilainya biasa. Pahala ya. Apalagi yang diobrolin kan
ilmu. Ah, Nah, makanya ketika kita ngobrol, misalnya Rasulullah itu ngobrol dengan sahabat sehingga hadis-hadis sampai pada kita niat ittiba ikut Rasulullah, pahala. pahala ya. Kita pakai baju, apalagi bajunya warna putih, Pahala kalau nutup auratnya itu sudah pahala, pakai baju putihnya pahala, kita makan pakai tangan kanan, nilainya kemudian pahala ya. makannya sambil duduk, itu kan sudah aktivitas sehari-hari kita. Bahkan kita bernafas, menghirup udara, mengeluarkan udara. Rasulullah juga menghirup udara. Bahkan Rasulullah juga, sesimpel itu sudah bernilai pahala kita ya. Ustaz? niatkan setiap udara yang kita hirup itu untuk mengikuti aktivitas Rasulullah, mengikuti perjuangan Rasulullah, Rasulullah tidak serta-merta menghirup udara. Jadi setiap udara yang beliau hirup, kemudian dijadikan tenaga, kemudian beliau bergerak, beliau beraktivitas, langkah beliau, gerak tangan beliau, ucapan beliau, semua bernilai pahala. Kalau gini Ustaz, misalkan nih kita makan dengan tangan kanan nih kan, Iya. ini kan sunnah Rasul. Tapi niat kita ya udah makan-makan aja. Tapi Maka sama kan tidak ada nilai pahala. tergantung niat berarti ya. Makanya di sana dikatakan antara ibadah dengan adat, itu di dalam kaidah fikih disebutkan, apa yang membedakan tradisi dengan ibadah? Apa yang membedakan? Yang Niatnya. membedakan adalah niatnya. Niatnya. Kita bangun tidur, saya nih bangun tidur, kemudian Bangun tidur ambil jam air, 8 misalkan. kita jam 8 lah jam 8 malam misalnya. Oh, berarti seharian dong tidur. Sunnah Rasul. Bukan. Nanti kita bahas. Jadi kita bangun tidur, ambil air, membasuh wajah. Apa yang membedakan saya membasuh wajah yang Mas Andi misalnya juga membasuh wajah? Ternyata saya membasuh wajah dengan niat mengikuti Rasulullah, dijadikan wudhu misalnya. Yang Mas Andi sekedar membasuh wajah. Maka bedanya di Membasuh sana, wajah untuk sama-sama membersihkan. membasuh wajah, niat untuk berwudhu, membasuh wajah untuk misalnya membersihkan dan lain Membersihkan sebagainya. kotoran setelah tidur misalnya. Tidak ada nilai pahala wudhu. Cuma seandainya, saya tidak niat wudhu memang, saya membersihkan wajah, niat agar bebersih, yang mana itu sunnah Rasulullah juga, dapat pahala juga. Dari segi, membersihkan wajah untuk bebersih karena sunnah Rasul. Jadi sehariannya kalau misalkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita niatin semuanya untuk Rasul, wah berlimpah pahala Semudah kita. itu untuk kita masuk surga. Ternyata banyak pahala misalkan. Semudah itu untuk kita bisa masuk surga. Dan itu sudah termasuk kiat-kiat agar bermimpi Rasul. Jadi salah satunya. Semua yang kita lakukan seharian, aktivitas seharian, kalau kita niatkan meniru Rasulullah, niatkan ittiba ya. Iya, ittiba. Itu nilainya pahala luar biasa. Sangat luar biasa. Cuma seperti tadi, tidak mungkin seseorang itu bisa mengisi 24 jam waktunya dalam sehari mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada sambungan hati yang kuat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berat, Ustaz. Betul. Jadi memang makanya yang pertama dan memperbanyak sholawat, yang kedua memperbanyak melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga perbanyak memberikan manfaat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Ustaz, contoh. Memperbanyak manfaat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah kan sering mengumpamakan kita sebagai umat Islam, sesama umat Islam, dari manapun itu, ras apapun itu, negaranya dari mana saja, itu seperti satu tubuh. Kita dengan saudara-saudara yang ada di Palestina itu satu tubuh. Kita dengan saudara-saudara yang ada di Timur Tengah, bahkan yang ada di negara Barat misalnya, itu satu tubuh. Seperti apa satu tubuh? Misalnya sakit gigi nih, sakit gigi. Maka yang namanya tangan itu akan membantu mengurut air mata, sakitnya berkurang. Yang namanya mata tidak tahan mengeluarkan air mata. Terkadang yang namanya mulut itu mengaduh. Kaki ini bingung, mencari tukang pijat, mencari obat, mencari ini. Karena solusi. Saling peduli, satu tubuh. Jadi saling peduli. Jadi intinya kita harus saling peduli sesama Muslim. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kepedulian itu sudah muncul, maka kita tidak akan tenang. Tidak akan pernah tenang ketika ada saudara kita yang sedang merasa kesusahan, tertimpa musibah, ada kesedihan, pasti. Hatta Rasulullah pernah menyampaikan perkara yang menjadi musibah kepada umat Islam itu, meskipun sekecil duri yang menusuk pada kaki. Duri yang menusuk pada kaki. Maka itu akan membuat orang lain, saudara-saudara kita itu peduli. Sehingga akan memberikan hal-hal yang bisa memberi manfaat. Gitu. Makanya sudah disampaikan oleh Rasulullah, umatku yang paling bermanfaat itu siapa? Abu Bakar katanya.
Kenapa? Kenapa milih Abu Bakar, Ustaz? Abu Bakar. Yang pertama Rasulullah menyampaikan khairun nas ba'da nabiyihim, sebaik-baiknya manusia setelah aku, kata Rasulullah, Abu Bakrin. Kenapa? Alasan apa yang memilih? Setelah saya kaji, di hadis lain Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi kepada manusia lainnya. manusia. Nah, yang paling bermanfaat berarti Abu Bakar. Karena sebaik-baik manusia setelah Rasulullah, Abu Bakar. Oke. Apa yang membuat Abu Bakar terpilih untuk menjadi manusia paling baik dan paling bermanfaat? Apa? Setelah saya kaji, ternyata Abu Bakar itu yang menekan proyek besar kodifikasi Al-Quran. Oh, itu ya, yang menyatukan Al-Quran. Menyatukan ya? Al-Quran sehingga menjadikan satu buah buku. Ya? Al-Quran sampai saat ini tetap dibaca, dikaji, dihafalkan oleh seluruh umat Islam, bahkan yang bukan Islam juga ikut mengkaji itu. Iya. Oke. Sehingga ilmu yang diturunkan ya? oleh Allah kepada Rasulullah itu terus menerus menjadi warisan yang tidak pernah habis, dan orang-orang yang mengkajinya itu adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kalau dijelaskan Ustadz tadi kan mengatakan kita sama Muslim ini satu tubuh kan? Betul. Satu tubuh. Nah, lantas bagaimana dengan non Muslim? Iya. Gimana, Ustadz? Ada yang kalau misalkan ukhuwah, betul. Ukhuwah itu ada ukhuwah al-basyariyah. Ada ukhuwah al-basyariyah, sama-sama manusia. Bahkan lebih tinggi ada al-ukhuwah, ini saudara sesama makhluk Allah. Diturunkan lagi ada al-ukhuwah al-wataniyah, saudara kita sebangsa setanah air. Ada al-ukhuwah al-islamiyah, sama Muslim. Ada ukhuwah yang lebih dekat lagi, misalnya saudara sekaligus kerabat. Saudara sekaligus kerabat. Yang sekaligus yang memiliki kerabat. Sedarah. Sedarah. Artinya perbedaan-perbedaan itu masih bisa kita temukan muara persamaannya. Seandainya barusan dengan non-muslim bagaimana? Ya, kita sama-sama manusia. Kita punya hak dan kewajiban untuk saling berinteraksi, saling menjaga, dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti itu. Baik lagi ke mimpi Rasul nih, Ustaz. Mimpi Rasulullah. Baik lagi, kalau Ustaz sudah jelaskan masalah kiat-kiat agar kita mudah bermimpi Rasul. Amin. Ada 3 itu kan ya. Iya. Semoga kita bisa menjalankan semuanya. Amin. Baik lagi nih, ada dia mengklaim yang bermimpi Rasulullah, dia tokoh yang bermimpi Rasulullah mengklaim bahwa pundak saya bersentuhan dengan pundak Rasul, dada saya bersentuhan dengan dada Rasul, dengkul saya bersentuhan dengan dengkul Rasul, bahkan pipi saya bersentuhan dengan pipi Rasul di dalam surga. Apakah surga sempit, sampai depet-depetan gini? Itu kan artinya surga sempit nih gitu kan? Sebenarnya saya tidak terlalu banyak mengomentari mungkin yang itu ya. Gimana? Itu kan klaim dari satu orang. Kemudian ya kita berhak untuk percaya, kita berhak untuk tidak percaya, tidak masalah. Jadi klaim-klaim semacam itu tidak masalah. Hanya saja memang sesuatu yang tidak pantas disampaikan secara publik, kemudian disampaikan secara publik, itu biasanya akan banyak menimbulkan fitnah. Makanya ya Rasulullah sering menyampaikan la takif mau kifal fitan, jangan sering berada di tempat-tempat yang banyak memunculkan fitnah. Kasihan orang yang terfitnah, kasihan. Jadi seperti ya, untuk kita tidak perlu banyak komentar lah, kita tidak perlu banyak lantas gimana Ustadz kalau misalnya kita nggak perlu komentar nih, kalau andai kata saya tidak menuduh dan segala macamnya, andai kata beliau yang mengaku bertemu Rasul itu adalah sebuah kebohongan, bagaimana konsekuensinya kepada beliau sendiri? Apakah nilai dosanya bagaimana? Atau ada konsekuensi yang seperti apa? Kalau dia hanya mengaku-ngaku, sebenarnya nggak bermimpi Rasul, tapi mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia bermimpi Rasul, bahkan hingga 20 kali bersama dengan para wali dan Rasul 70 saf. Hingga sampai cipika-cipiki sama Rasul katanya Ustadz. Gimana kalau klaim itu palsu? Seandainya saya tidak membahas satu orang, ini secara global disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bermimpi aku, kata Rasulullah, berdusta di dalam bermimpi aku itu tidak sama dengan berdusta bermimpi orang lain. Makanya kalau ada orang yang sampai mengaku-ngaku dia berdusta, pertama dustanya saja itu sudah menjadi ancaman tersendiri. Berdustanya sendiri, bohongnya aja udah dosa ya. Sudah berdosa. Apa dosanya mimpi Rasul? Kemudian yang dijadikan tameng untuk berbohong adalah Rasulullah. Nah, ini yang kedua. Dan dia publik, Ustaz, agar semua orang tahu. Kebohongannya itu di publik, tidak menjustifikasi, sekali lagi tidak menjustifikasi, entah di publik atau tidak.
Yang jelas dia menyampaikan kebohongan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ya silakan pesan tiket aja sudah. Ini satu apartemen di neraka. Berarti kalau misalkan orang ngaku-ngaku ketemu Rasul udah mesen, ancaman sudah sangat besar, dia sudah dapat tiket katakanlah seperti udah itu. mesen tempat Pesan di tiket, neraka dia. pesan tempat di neraka. Semoga kita diselamatkan. Amin, seperti amin, itu. amin. Iya. Terus nih Ustaz, kalau misalkan kita nih bermimpi ketemu Rasul nih, apa yang harus kita lakukan? Apakah diem aja? Apakah perlu cerita? Atau apakah gimana? Sebaik-baiknya seandainya memang tidak ada hal yang membuat kita bertanya-tanya, maka simpan saja. Tidak perlu simpan dipublik saja apa itu apa namanya mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali memang mimpi itu memberikan apa namanya semacam perintah untuk disampaikan kepada orang, Tapi seandainya bisa dirahasiakan, semampu mungkin dirahasiakan. Kecuali memang disampaikan nanti kepada orang-orang yang betul-betul kapasitasnya luar biasa, bertanggung jawab. Kalau misalkan sebuah kita mimpi Rasul nih, kalau saya sendiri nih ya, mimpi Rasul itu kan sebuah kebanggaan, sebuah keistimewaan. Karena kan rasa ingin menceritakan, saya mimpi Rasul lah, gitu. Jangan kan sampai mimpi Rasul. Kita misalkan dapat lotre, dapat uang, dapat hadiah. Atau anak kita juara kelas loh. Hal sekecil itu kita ceritakan. Lantas hal yang gede gini kan susah untuk tidak menceritakan itu. Di antara keutamaan para wali-wali Allah itu diberi kapasitas hati yang luas oleh Allah, sehingga beliau-beliau bisa menyimpan rahasia-rahasia yang bagi orang awam itu sulit untuk ditahan. Makanya setiap doa kita selalu berdoa kan, Allah apa namanya? Wa yu'idu alaina min barakatihim wa yu'idu alaina min asrorihim, seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita rahasia-rahasia atau kapasitas-kapasitas besar yang telah diberikan kepada wali-wali Allah. Setiap ada hal yang masuk ke dalam hati kita, itu kita mampu untuk menahannya. Karena kata ulama itu, kalau kita ada rahasia, maka rahasia selagi itu belum tersebar itu menjadi budak kita. Tapi kalau rahasia itu satu kali tersebar, maka kita yang jadi budak rahasia itu. Otomatis seperti itu. Oke. Makanya sebaiknya itu tidak perlu diceritakan. Seandainya memang perlu diceritakan, cari orang yang bisa mendengar dengan baik, kapasitasnya baik, kemudian bisa menjaga rahasia semacam. Siap. Karena tidak semua mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan kalau diceritakan. Malah terkadang itu menimbulkan fitnah seperti itu. Kan itu hal baik, Ustaz. Seperti ini ya, Habib Taufik As-Segaf Pasuruan itu pernah menjelaskan bahwa orang yang bermimpi Rasulullah itu belum tentu lebih baik daripada orang yang tidak bermimpi Rasulullah. Nah, itu kan logika yang berseberangan kalau menurut saya. Betul. Artinya seperti ini. Karena kan hanya orang-orang terpilih yang bermimpi. Kenapa yang nggak bermimpi itu kan istilahnya orang yang tidak terpilih. Terpilih seperti itu. Logika sederhananya, yang bertemu Rasulullah ketika beliau masih hidup itu ya orang-orang terpilih. Makanya yang beriman disebut sahabat, tapi yang tidak beriman. Kan seperti itu. Tapi yang tidak beriman, resikonya juga jauh lebih tinggi. Makanya ketika ada orang bermimpi Rasulullah, dilihat, kata Habib Taufik, bagaimana perilaku setelahnya. Apakah dia ibadahnya semakin baik? Apakah omongannya semakin baik? Apakah perilakunya semakin baik? Kalau semakin tidak baik, itu berarti dia tidak mendapatkan keutamaan daripada bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan sebuah keistimewaan. Bukan sebuah keistimewaan. Bisa jadi Rasulullah datang untuk mengingatkan, kan seperti itu. Iya. Oke. Sepertinya banyak pelajaran Ustadz yang saya dapatkan dari sharing kita tentang bermimpi Rasulullah, mulai dari kiat-kiat bagaimana bermimpi Rasulullah, apa yang harus kita lakukan kalau kita bermimpi Rasulullah, dan juga apa ternyata bukan main-main ya Ustadz. Kalau kita ngaku-ngaku bermimpi Rasul, kita udah mesen tiket nih, udah mesen kursi di dalam neraka, bukan main-main sekali Ustadz ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Dan semoga saya berharap yang memposting itu beliau itu mungkin kita saling berdoa lah yang baik-baik. Moga yang terbaik lah ya. Kalau misalkan itu adalah sebuah pengakuan palsu, semoga segera bertobat. Amin. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Ustadz, sharing-sharingnya, bincang-bincangnya sangat bermanfaat sekali. Semoga saya mendapatkan manfaat, yang mendengarkan juga mendapat manfaat. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh.